Perkenalkan, nama saya Bima Agus Saputra dengan NIM 2230 2050 3060. Di sini saya mendapatkan tema thrift store. Ini database-nya seperti ini. Database saya terdiri dari 7 tabel dan 2 views. Tabel-tabel tersebut diantaranya adalah tabel kategori, produk, detail keranjang, transaksi, favorit, keranjang, dan tabel pengguna. Tabel kategori ini berisi kategori-kategori produk yang ada dalam website, yaitu t-shirts, hoodies, jackets, dan jersey. Jadi masing-masing produk tersebut nantinya akan memiliki ID kategori. Kemudian tabel favorit ini digunakan untuk menyimpan wishlist user, produk wishlist user. Kemudian pada tabel produk di sini pada tabel transaksi di sini untuk menyimpan transaksi checkout user. Kemudian di sini ada tabel pengguna yang berisi ID pengguna, username, email, password, dan alamat. Di sini untuk password saya menggunakan hashing untuk menambah keamanan. Kemudian website database DB Thrift Store ini memiliki 2 views, 1 store prosedur, 2 function, dan 4 triggers. 2 views tersebut diantaranya adalah data keranjang dan item price. View data keranjang ini terdiri dari ID produk, nama produk, harga, file, ukuran baju, jumlah produk, dan ID pengguna. Di sini bisa kita lihat terdapat banyak sekali inner join, terdapat 2 buah inner join. Alasan saya membuat ini menjadi views adalah untuk mempersingkat query-nya, karena kalau tidak kita buat menjadi view, setiap kali kita ingin memanggil data-data keranjang, kita harus melakukan inner join-nya juga. Jadi lebih baik dimasukkan ke dalam views. Begitu juga dengan produk detail. Di sini untuk data pada detail produk. Jadi ada ID produk, nama produk, harga, jumlah produk tersisa, file gambar produk, ID kategoris, nama kategori, dan deskripsi produk. Kemudian kita beralih ke prosedur. Kita prosedur ini berfungsi untuk melakukan checkout. Jadi ketika user melakukan checkout, yang terjadi adalah insert pada tabel transaksi yang berisi ID pengguna, keranjang, total harga, dan status pembayaran. Kemudian database akan mengupdate kuantitas produk dan mengurangnya dengan jumlah produk yang baru saja di check out. Kemudian di sini database juga akan menghapus isi detail keranjang semua detail keranjang yang memiliki ID keranjang sesuai dengan parameter. Itu saja untuk store procedure. Kemudian ke function check price. Function check price ini digunakan untuk menghitung total harga dari sebuah keranjang. Jadi di sini dia menerima parameter keranjang dan menggunakan fungsi agregasi sum untuk menjumlahkan harga produk yang ada pada keranjang. Dan item price ini dia tidak hanya menjumlahkan harganya, tapi juga mengkalikan dengan jumlah produk pada detail keranjang. Function ini berfungsi untuk tampilan keranjang nantinya. Kemudian terdapat 4 trigger. Trigger yang pertama adalah after insert detail keranjang. Jadi ketika kita melakukan insert pada detail keranjang, database akan mengupdate total harga pada tabel keranjang sesuai dengan yang dimasukkan user tadi menggunakan function check price. Jadi gunanya function check price tadi adalah untuk memperbarui harga pada trigger. Terus di sini ada after delete yang isinya juga sama, karena yang dilakukan
itu aja, mengecek harga terbaru, kemudian melakukan update pada keranjang. Begitu juga dengan after update detail keranjang. Di sini terakhir ada trigger after insert pengguna. Fungsi trigger ini adalah untuk ketika user membuat akun, secara otomatis akan dibuatkan juga ID keranjangnya yang berhubungan dengan ID pengguna yang baru saja dibuat. Jadi setiap pengguna itu pasti akan memiliki satu ID keranjang berkat trigger ini. Langsung kita coba saja. Pertama kita cek ID keranjangnya. Di sini saya sudah punya 2 akun sebelumnya. Di sini juga ada 2 keranjang. Kita akan menambah akun. Admin setelah melakukan sign up, pengguna diminta untuk memasukkan alamat, namun jika sekiranya pengguna tidak berkenan bisa melewati saja proses ini, namun sebaiknya dimasukkan saja alamatnya. Submit dan kembali ke login page. Kita masukkan email yang baru saja kita buat, kemudian passwordnya tadi kalau nggak salah login. Di sini pengguna langsung disuguhkan dengan halaman utama pada website. Seperti yang bisa dilihat, website ThriftDB ini memiliki 4 kategori produk. Yang pertama adalah t-shirts, hoodies, jaket, dan jersey. Pada produk t-shirts ini terdapat 3 produk. Kemudian pada kategori hoodies juga terdapat 3 produk, begitu juga dengan jaket dan pada jersey. Nah, ketika kita melihat produk cardnya ini terdapat 2 aksi, yaitu likes atau wishlist, kemudian ada juga keranjang atau di sini dilambangkan dengan icon bag. Ketika kita menekan kita menekan icon love ini, maka dia akan menambah produk ke dalam tabel favorit. Jadi di sini masih ada 2 produk. Nah, kita coba tambahkan. Maka otomatis tabelnya akan terupdate. Namun jika kita tekan lagi, terlihat di sini ikonnya berubah menjadi warna merah. Jika kita tekan lagi akan berubah menjadi warna hitam. Artinya produknya tadi itu dihapus dari tabel favorit. Nah, balik menjadi dua item lagi. Kemudian untuk menambahkan produk-produk keranjang, di sini mengeklik, tinggal menekan produk saja, simple. Kemudian memilih ukuran dan tekan add to bag, maka produk akan ditambahkan. Mungkin kita lakukan berapa kali. Langsung aja kita cek di halaman. Nah, item-item yang kita masukkan ke keranjang tadi akan muncul di sini dan otomatis akan ditampilkan pada detail keranjang. Di sini ada 2 item. Nah, item ID 13 dan 14 ini memiliki ID keranjang yang sama, ID keranjang 5. Jika kita lihat pada tabel keranjang, ID keranjang kita ada 5. Jumlah produknya 1. Nah, kita bisa mengupdate kuantitas produk. Refresh di sini. Maka akan terupdate. Nah, tadi yang tadinya 1 menjadi 2.
kemudian bisa dihapus juga. Nah, tapi di sini ada yang perlu diperhatikan pada bagian keranjang. Tadi itu kan ada sebuah trigger yang bernama after delete detail keranjang. Nah, fungsinya trigger tersebut adalah untuk mengupdate total harga pada tabel keranjang ketika salah satu produk pada tabel keranjang tersebut dihapus. Di sini kita mencoba untuk menghapus t-shirt polos buat edition, kita hapus. Oke. Datanya akan hilang di titel keranjang menjadi 3, tadi 4. Ini ya, harganya turun dari yang tadinya itu 150 sekarang hanya menjadi 100.000. Itu artinya triggernya yang kita buat tadi bekerja. Oh ya, begitu juga dengan trigger after insert pengguna, karena di sini sudah dibuatkan ID keranjangnya dengan otomatis beserta dengan ID penggunanya yaitu 5, dan juga after insert detail keranjang, karena ketika produknya tadi dimasukkan pada keranjang, dia akan mengupdate total price pada keranjang. Itu saja. Kemudian kita bisa melakukan checkout di sini. Ya. Jadi checkout itu kan menggunakan prosedur. Salah satu prosedurnya adalah dengan menghapus data pada detail keranjang, dan di sini datanya sudah langsung kehapus. Dan jika kita lihat pada tabel keranjang, tabel transaksi, di sini ada transaksi yang baru saja dibuat dengan ID transaksi tadi 5, ID pengguna 5, ID pengguna kita, ID keranjang 5, total harga tadi 100.000 dengan tanggal 2024 bulan 5 tanggal 6. Dan statusnya ini masih belum lunas dan menunggu pembayaran yang dilakukan oleh pengguna. Mungkin segitu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.